Halo Metropolitan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, apa kabar Anda? Jakarta Malam kembali hadir menjumpai Anda hari ini Rabu 23 Februari 2011. Secara mulai bisa akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Sejumlah informasi penting juga telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya adalah emisi kendaraan bermotor diklaim menjadi penyumbang utama pencemaran udara di ibu kota Jakarta. Solusinya, pengurangan penggunaan kendaraan bermotor menjadi pilihan yang tepat dalam upaya mengurangi polusi di ibu kota Jakarta. Berikut liputannya. Selain antrian panjang kemacetan, kepulan asap dari knalpot kendaraan sudah menjadi pemandangan sehari-hari bagi warga Jakarta. Seperti yang terlihat di Terminal Blok M Jakarta Selatan ini. Akibatnya kualitas udara di Jakarta sudah tidak lagi baik untuk kesehatan. Koordinator Komite Pengawasan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin menjelaskan pencemaran udara di Jakarta terbilang sudah sangat parah. Seperti polusi kendaraan bermotor yang langsung menyebar ke udara, selain mengganggu kesehatan juga dapat mencemari tumbuhan. Sementara, guna mengurangi roadside polutan ini, Safrudin menganjurkan agar penggunaan kendaraan bermotor di ibu kota Jakarta harus dikurangi. Agak sulit bisa menyerap, artinya bisa melindungi masyarakat dari pencemaran. Karena sifat atau karakter roadside polutan tadi, ya dia keluar dari knalpot langsung berhamburan begitu ya. Diharapkan masyarakat Jakarta dapat sadar dan peduli terhadap lingkungan. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan kendaraan dan beralih ke transportasi massal. Selain dapat mengurangi polusi, juga dapat mengurangi kemacetan yang hingga kini masih menjadi masalah utama di ibu kota Jakarta. Arif Firmansyah, Ataris Maudin, Jak TV. Pemirsa, untuk mengulas persoalan seputar lalu lintas di ibu kota Jakarta, saat ini telah bersama kami Manajer Operasional Transjakarta Bapak Susilo Dewanto. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya Pak, tadi kita sempat lihat di informasi tadi bahwa pemerintah juga sudah mulai trayek angkutan-angkutan umum untuk melarikan penggunanya menuju ke Transjakarta Busway. Perkembangan dari Transjakarta sejauh ini bagaimana Pak? Ya baik, saat ini total seluruh koridor dari 1 sampai 10 itu sudah 171 km Pak. Oke. Ya, itu dan untuk jalur baru di koridor 9 ini memang sudah disediakan 94 bis. 94 bus ya Pak? Ya, yang terdiri dari 69 bis single dan 25 bis gandeng. Gandeng ya. Oke. Ya, Pak, kalau bicara mengenai jumlah armada tadi, sebenarnya masyarakat nih mungkin sejumlah pengguna Transjakarta masih menggunakan jumlah armada yang terkesan masih terbatas karena waktu tunggunya yang luar biasa lamanya gitu. Memang seperti kenyataan itu Pak di lapangan? Ya baik, jadi memang terkesan bisnya kurang karena hambatan. Jadi kita coba ceritakan tentang koridor baru. Itu jadi koridor 9 itu ada beberapa titik rawan kemacetan. Jadi yang hingga saat ini perlu lebih diupayakan penanganannya, ya seperti di kawasan Grogol, kawasan Tomang, kawasan Selipi, dan Semanggi. Sehingga hambatan-hambatan itu membuat bis terkesan lama dan menjadi dianggapnya kurang. Nah, jadi inilah yang perlu kiranya ya dukungan dari semua pihak untuk dapat menangani lokasi-lokasi rawan kemacetan tersebut. Oke, ya Pak, bicara mengenai transportasi umum khususnya untuk Transjakarta, kita juga ada grafis nanti di layar televisi yang begitu signifikan bagaimana penggunaan transportasi umum seperti Transjakarta dibandingkan juga dengan menggunakan kendaraan pribadi. Mungkin bisa dilihat di layar televisi bahwa tabel penghematan yang luar biasa sekali Pak ya. Dan itu juga menjadi master plan dari progres kerja dari Transjakarta ya Pak. Oke. Ini jumlahnya
Oke, Pak, bicara mengenai jumlah angkutan, Pak. Sekarang berapa banyak, Pak? Apakah ada pergeseran peningkatan jumlah pengguna Transjakarta di tahun 2011 ini? Ya, memang terlihat waktu awal-awalnya itu untuk koridor 9 itu dia penumpangnya sekitar 20.000, sekarang sudah hingga 40 sampai 42.000 per hari. Oke. Ya, jadi itu satu hal yang cukup menggembirakan dan melihat data yang signifikan bahwa itu adalah minat atau penggunaan busway itu menjadi meningkat. Oke, dan bisa dilihat di sini bahwa penghematan pohon yang harus ditanam jika menggunakan angkutan umum. Wah, cukup signifikan ya, Pak ya? Iya. Artinya mungkin terkait dengan tingkat polusi sendiri ya, Pak? Ya, kebetulan di sini busway sendiri menggunakan dari 523 bis, yaitu yang beroperasi setiap hari. Yang armada bis busway itu 433-nya adalah berbahan bakar gas, ya, dan 90 berbahan bakar solar. Jadi praktis ya, kalau melihat tentang itu ya berbahan bakar gas kan minim atau bahkan mendekati nol terhadap polusi. Maaf saya tanyakan, untuk perharinya berapa banyak angkutan atau armada yang dioperasikan untuk melayani mobilitas Transjakarta ini? Ya, jadi dari 523 itu kita mengoperasikan 90 sampai 95%. 90 sampai. Ya, jadi yang sisanya itu adalah untuk cadangan dan untuk perawatan kendaraannya sendiri. Ya, Pak, bicara mengenai peningkatan jumlah pengguna busway ini kan juga semakin hari semakin meningkat gitu kan. Nah, masyarakat juga membutuhkan angkutan tambahan seperti feeder-feedernya untuk sampai ke Transjakarta sendiri. Kira-kira apakah ada sinergi atau hubungan yang dilakukan dari Transjakarta sendiri dengan feeder-feeder? Ya, baik. Memang feeder itu tentunya kalau dia dapat beroperasi tentunya akan semakin meningkatkan layanan bagi pengguna busway atau maupun pengguna feeder sendiri. Saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan konsep layanan feeder, termasuk sistem layanannya, jenis bis dan maupun jaringannya. Untuk mendukung mobilitas pengguna Transjakarta gitu, Pak ya? Baik, Pak Susilo, sukses untuk Transjakarta. Kita tunggu penambahan armada dan juga terobosan. Mungkin ada penambahan koridor busway di tahun berikutnya? Ya, insya Allah tahun ini juga untuk koridor 9 dan 10 insya Allah akan ditambah armadanya. Dan juga dengan ada koridor baru lagi. Kita tunggu janjinya. Makasih Pak Susilo. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi lainnya yang tentunya menarik untuk Anda simak. Tetaplah bersama kami di Jakarta Malam.